Sahabat, pernah nggak kamu mencoba untuk merubah kebiasaan buruk kamu, tapi bertahan cuma seminggu atau 2 minggu? Setelah itu, kamu kembali lagi ke kebiasaan lama kamu. Makanya, saya sering bertanya dalam hati, kenapa ya kita sulit sekali untuk berubah? Padahal kita sudah punya keinginan dan rencana untuk berubah menjadi lebih baik. Seperti ada musuh gak kelihatan yang membuat perubahan dalam hidup begitu sulit diwujudkan. Ternyata alasannya ada di dalam otak kita. Di video kali ini kita akan bahas solusinya. Jadi pantengin terus ya sampai habis, karena hal ini penting buat diri kita. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Sahabat, ternyata ada mekanisme di dalam otak kita yang membuat perubahan itu terasa sangat sulit dilakukan. Otak kita memiliki mekanisme untuk melindungi diri kita dari potensi risiko atau konsekuensi yang mungkin timbul dari perubahan. Otak kita sudah terbiasa dengan pola-pola lama dan zona nyaman yang telah kita bentuk sejak lama. Itulah sebabnya ketika kita mencoba melakukan perubahan, otak kita merasa tidak nyaman. Otak kita seakan memberontak dan memberi sinyal kepada tubuh kita untuk kembali ke kebiasaan lama. Otak kita seolah berkata, ini nggak biasa. Ayo kembali ke zona nyaman. Jadi wajar jika kita merasa sulit untuk tetap konsisten dalam menjalani perubahan. Karena kita seolah berperang melawan diri sendiri. Jadi bagaimana dong biar kita bisa berubah? Langkah pertama yang penting kita lakukan adalah mencari alasan yang kuat atau compelling reason untuk berubah. Kenapa kita harus berubah? Apa untungnya kita berubah? Selain itu, alasan yang kuat ini juga harus menyentuh sisi emosional kita. Karena alasan yang kuat dan emosional mempengaruhi otak kita dengan cara memicu respon kimia yang mendukung motivasi, pengambilan keputusan, dan kemampuan kita untuk mengatasi tantangan dalam proses berubah. Mari kita ambil contoh, jika tujuan kita adalah rutin berolahraga agar menjadi lebih sehat. Alasan emosional yang kuat adalah cinta dan keinginan untuk menjaga kesehatan agar bisa menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang yang kamu sayangi. Alasan ini akan menjadi tonggak penting yang menjaga semangat kita tetap menyala saat kita berjuang melawan godaan untuk tetap dalam zona nyaman. Namun terkadang semangat bisa mereda bahkan dengan alasan yang kuat. Kalau begitu, apa yang mesti kita lakukan? Makanya, langkah selanjutnya adalah merencanakan dengan bijak dan menciptakan jalan yang mendukung perubahan kita. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, fokus pada perbaikan kecil. Arahkan perhatian kamu pada tindakan-tindakan kecil yang dapat kamu lakukan setiap hari. Ketika kita mengubah pola-pola kecil dalam hidup kita sebenarnya memanipulasi mekanisme otak untuk mendukung perubahan yang kita inginkan. Dengan konsisten melakukan perbaikan kecil, perubahan besar dapat terjadi seiring waktu. Itu seperti menggulirkan bola salju yang semakin besar. Tidak perlu mengejar perubahan drastis atau sempurna sekaligus, tapi fokuslah pada perbaikan kecil yang terus-menerus. Contoh misalnya, jika kamu ingin menjadi lebih sehat, kamu tidak perlu mengubah seluruh gaya hidup kamu sekaligus. Mulailah dengan perbaikan kecil seperti mengganti camilan tidak sehat dengan buah-buahan. Yang kedua, membuat pemicu. Membuat pemicu adalah menghubungkan perilaku yang ingin kita bentuk dengan momen atau situasi tertentu yang terjadi secara teratur dalam hidup kita. Hal ini membantu otak kita mengenali kapan saat yang tepat untuk melakukan kebiasaan baru. Contoh misalnya, jika kamu ingin membentuk kebiasaan berolahraga setiap pagi, sebagai pemicu bisa saja kamu meletakkan pakaian olahraga di dekat tempat tidur. Saat kamu melihat pakaian tersebut di pagi hari, itu menjadi pemicu untuk berolahraga. Langkah ketiga, mulai dari sedikit. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan hasil yang signifikan dalam jangka panjang. Meskipun perubahan tersebut mungkin terasa kecil pada awalnya, akumulasi dari perubahan-perubahan tersebut dapat membawa dampak besar dalam hidup kamu. Contoh misalnya, kamu ingin rutin berolahraga,
Mulailah dengan langkah kecil, seperti mulai berolahraga selama 2 menit setiap hari. Mungkin itu hanya melakukan beberapa peregangan atau push-up sederhana. Setelah beberapa hari, perlahan tambahkan waktu olahraga menjadi 5 menit. Fokus pada konsistensi, bukan intensitas dulu. Langkah selanjutnya, hilangkan hambatan. Hilangkan hambatan yang menghalangi kamu dalam menjalani kebiasaan baru. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, kamu dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam menjalani perubahan. Contoh misalnya, jika kamu ingin makan lebih sehat, persiapkan makanan sehat dan letakkan di tempat yang mudah dijangkau. Hal ini akan mengurangi hambatan fisik dan mental untuk makan makanan sehat. Langkah yang kelima, reward yang menarik. Berikan imbalan yang menarik pada diri kamu setelah menyelesaikan kebiasaan positif. Imbalan ini dapat memperkuat koneksi antara kebiasaan dan pengalaman positif. Contoh misalnya, setelah menyelesaikan sesi belajar, kamu dapat memberi diri kamu waktu luang untuk menonton film atau membaca buku yang kamu sukai sebagai imbalan. Langkah selanjutnya, berperan sesuai identitas baru. Berperan sesuai identitas baru dapat membantu merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan positif. Saat kamu menganggap diri kamu sebagai orang yang melakukan kebiasaan tertentu, kamu lebih cenderung konsisten dalam menjalankannya. Contoh misalnya, jika kamu ingin menjadi lebih percaya diri, mulailah berperilaku seperti seorang yang percaya diri. Ketika kamu berpikir dan bertindak seperti seorang yang percaya diri, secara perlahan kamu akan merasakan diri baru yang lebih percaya diri. Itulah sahabat, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk bisa merubah diri atau kebiasaan kita. Tapi ingat, kesabaran dan konsistensi adalah kunci utama. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, tapi setiap tindakan kecil membawa kita lebih dekat menuju tujuan. Ayo sahabat, sekarang saatnya untuk action. Mulailah dari langkah pertama. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.